Ya, selamat pagi adik-adik semua. Gimana nih kabarnya adik-adik? Baik ya? Ya, kita bersyukur ya kepada Tuhan oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kita di pagi hari ini kita berkumpul ya untuk bersama-sama memuji Tuhan ya di rumah adik-adik semua. Kita naikkan pujian bersama-sama Mas Sekolah Minggu. Ya adik-adik, kita naikkan dengan sukacita ya Mas Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Mandarinya ya. 主人先笑声，我们儿童大家庭，亲爱天父，同胞相信，快乐独行，祝新生命，珍惜圣经，赞美不停，儿童爱主高为不离，我主命令，乐意珍惜，一生一生有。Sekali lagi ya sekolah minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan yang ya adik-adik semua, kita masuk dalam doa ya. Untuk sikap doa, lipat tangan, tutup mata ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Ikutin Lose berdoa ya. Yang di rumah, kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Karena Engkau telah memimpin kami sepanjang hidup ini Bapa. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan bahkan kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita akan katakan sama-sama, amin. Ya, kita mau bersyukur ya, kita akan naikkan puji syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah memimpin dan menyertai adik-adik semua ya. Kita naikkan pujian, kami naikkan syukur kepadamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kita ulangi naikkan pujian sekali lagi. Kami naikkan syukur. Naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu.
Adik-adik di rumah semua ya. Kalau saya ingin tanya pada adik-adik ya, kira-kira untuk tema sekolah minggu pada tahun ini apa ya adik-adik ya? Losok kok lupa nih ya. Apa ya temanya ya? Ada yang tahu? Ya. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna ungu, ya. Ada warna kuning, ada warna biru. Apa adik-adik? Pelangi Kristus ya. Kita menyanyikan pujian tema ini ya adik-adik semua, Pelangi Kristus ya. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, ku cinta firman Tuhan, ku percaya janjinya, dalam Kristus ada keselamatan. Ku anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, ku suka firman Tuhan, ku percaya janjinya, hanya Yesus yang menyelamatkan. Buka firman-Nya, ku ingat janjinya. Ada busur di atas awan, itulah janji keselamatan. Ada busur di atas awan, itulah pelangi Kristus. Sekali lagi ku anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, ku cinta firman Tuhan, ku percaya janjinya, dalam Kristus ada keselamatan. Ku anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, ku suka firman Tuhan, ku percaya janjinya, hanya Yesus yang menyelamatkan. Buka firman-Nya, ku ingat janjinya. Ada busur di atas awan, itulah janji keselamatan. Ada busur di atas awan, itulah pelangi Kristus. Ya adik-adik semua, hari ini adik-adik merasa sukacita enggak? Merasa bahagia enggak? Harusnya adik-adik merasa bahagia ya. Karena kita sudah dipilih oleh Tuhan ya adik-adik ya, untuk menjadi anak-anak Tuhan ya. Kita mau bersukacita, kita mau senang ya, memuji dan menyembah Tuhan ya. Kita naikkan pujian hari ini, ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh,
saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Sekali lagi pujian hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang telah kita, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, adik-adik, saya ingin tanya ya, binatang apa yang badannya gede? Ya, badannya gede, gemuk, ya. Apa adik-adik? Kakinya pendek. Apa kira-kira adik-adik? Ada yang bisa nebak enggak? Badan gede, kakinya pendek, ya. Badannya gede, ya. Kakinya pendek. Apa adik-adik? King apa? King Kong, ya. King Kong badannya besar, ya, bukan kecil, ya. King Kong badannya besar, ya. Lo saja kalah, ya, besarnya sama King Kong, ya. Lo saja belum ada apa-apanya sama King Kong, ya. Kalau King Kong badannya besar, lebar, ya, ya. Kita nyanyikan pujian King Kong badannya besar, ya. King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, hanya panjang kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan. Sekali lagi, King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Aneh binatang bebek, hanya panjang kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ya, yuk adik-adik, kita mau persiapkan Alkitabnya, ya. Kita persiapkan Alkitabnya, yuk. Yang belum ngambil Alkitab, untuk disiapkan Alkitabnya. Yang sudah, kita mau mempersiapkan hati kita adik-adik, ya, untuk belajar, ya, firman Tuhan, ya. Sebelum belajar firman Tuhan, pada kesempatan hari ini kita mau nyanyikan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkah
ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, kan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, firman ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, kan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, untuk cerita firman Tuhan pada hari ini, adik-adik akan dengarkan ya. Perhatikan baik-baik ya, di rumah nggak ngobrol. Kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Lose Vide ya. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya di rumah. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih setia Tuhan yang begitu baik bagi setiap kami. Biarlah kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada seorang ratu yang luar biasa pengalamannya. Mau tahu nggak? Kita sama-sama buka ya di 1 Raja-Raja 10 ayatnya yang ke-9. 1 Raja-Raja 10 ayatnya yang ke-9. Ratu ini berkata demikian. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Wah, kenapa ya ratu ini mengatakan hal demikian? Kenapa ya dia mengatakan terpujilah Tuhan Allahmu? Kepada siapa dia mengatakan? Yuk kita lihat video dari Ratu Sheba. Halo semuanya, perkenalkan, aku adalah Ratu Sheba dari Ethiopia. Kalian tahu di mana itu Ethiopia? Atau ada dari kalian yang pernah dengar Ethiopia itu di mana? Waktu dulu aku adalah ratu di sana. Aku mau cerita nih suatu pengalaman yang pernah aku alami ketika aku menjadi ratu. Dan pengalaman ini adalah pengalaman yang luar biasa. Siap-siap untuk dengar? Ayo dengarkan ceritaku. Pada zaman dahulu, waktu aku masih menjadi ratu di Ethiopia, ada seorang raja yang sangat viral sekali. Semua orang membicarakan dia. Ya, kayak kalian kalau saat ini ngomongin artis Korea atau YouTuber terkenal, ya seperti itulah kurang lebih. Nah, yang uniknya lagi, dia ini bukan raja di Ethiopia, tetapi beritanya itu sampai ke telingaku yang adalah ratu di Ethiopia. Padahal dulu itu tidak ada tuh YouTube gitu kan, gak ada tuh WhatsApp, gak ada tuh Twitter, gak ada sosial media teman-teman. Tapi yang anehnya berita ini sampai ke Ethiopia. Dan raja ini itu bukan raja Ethiopia tetapi raja Israel. Namanya Raja Salomo. Nah, asal adik-adik tahu ya, Israel sama Ethiopia itu gak dekat. Jaraknya Ethiopia dan
Israel itu kisaran 1.200 mil, yang kalau dikilometerkan menjadi 1.900 kilometer. Mungkin sebagian dari kalian menganggap, itu mah deket. Tunggu, wait. Kalau kita pikirkan, tahu adik-adik pernah ke Semarang? Pasti tahu ya, Semarang biasanya kalau dari Pekalongan ke Semarang kisaran berapa jam sih? Kisaran 2 jam. Tahu nggak jarak Pekalongan sampai Semarang itu berapa kilometer? Pekalongan ke Semarang itu 98 kilometer. Tetapi Ethiopia dan juga Israel itu jaraknya 1.900 kilometer. Coba dibandingkan. Wah, beda jauh kan? Jadi Israel dan Ethiopia jauh banget kan? Nah, waktu itu karena aku tuh penasaran banget sama Raja Salomo, akhirnya aku memberanikan diri untuk datang ke Israel untuk menemui siapa itu Raja Salomo itu. Karena aku tidak percaya dengan berita itu kalau aku belum bertemu dengan si Raja Salomo. Karena ingin menguji dia, aku siapkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit supaya aku dapat tahu, dan itu menjadi bukti sehebat apa sih Raja Salomo ini. Nah, waktu aku datang ke sana, karena aku adalah ratu, maka aku tidak mau datang dengan tangan kosong. Akhirnya aku membawa beberapa harta seperti pasukan terlatihku, unta-untaku, rempah-rempah yang emang jadi ciri khas tempatku, dan emas dan batu permata yang mahal dan banyak sekali. Karena saya nggak mau kalah dong dengan Raja Salomo yang katanya makmur. Nah, sesampainya aku di sana, aku langsung menguji dia dengan beberapa pertanyaan yang memang aku simpan di dalam hatiku. Anehnya dan hebatnya, si Raja Salomo ini bisa menjawab pertanyaanku. Kalau aku mikir lagi gitu ya, waktu itu aku tuh masih kagum dan merasa aneh. Karena Salomo dan aku tuh baru bertemu hari itu, baru sekali ketemu. Tapi Salomo tuh bisa menjawab pertanyaanku. Aku tuh sampai terheran-heran. Nggak cuma itu, aku kan ratu nih, pasti banyak ketemu raja-raja di tempat-tempat lain. Tapi Raja Salomo ini berbeda dari semua raja-raja yang pernah aku temui. Waktu aku lihat rumahnya, rumah yang dibangun dia, makanan-makanannya, cara duduk pegawainya, pelayanan-pelayannya, pakaiannya, minumannya, korban bakaran rumah Tuhannya, semuanya sangat tertata, teratur, dan baik. Dan disitulah aku sadar bahwa kabar tentang Salomo ini benar. Awalnya waktu aku dengar kabar si Raja Salomo, aku nggak percaya ada raja yang sesempurna itu. Ternyata beneran. Dia adalah raja yang paling makmur dan berhikmat yang pernah aku temui. Sampai-sampai nih ya, aku menyanyikan puji-pujian buat dia. Nih, dengerin ya, dengerin. Berbahagialah para istrimu dan pegawai yang melayanimu, karena mereka menyaksikan hikmat-Mu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu, sampai Ia mendudukanmu di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi Israel selama-lamanya, maka Ia mengangkatmu menjadi raja untuk lakukan keadilan dan kebenaran.
Raja Salomo itu membuat aku kagum atas Tuhan yang telah memberikan dia hikmat. Dan akhirnya aku gak tahan, aku pengen bernyanyi seperti itu. Gak berhenti sampai situ. Aku memang kagum, tapi aku juga sampai kasih Raja Salomo beberapa hal. Aku rela kasih dia 120 talenta emas. Kira-kira sekitar 2,3 ton beratnya. Wah, banyak kan? Ia lakukan kaya. Lalu, rempah yang banyak banget. Batu permata yang mahal-mahal. Nah, ada lagi nih. Ada kapal-kapal dari Hiram. Aku juga tidak lupa untuk memberikan kepadanya. Kapal-kapal Hiram ini mengangkut emas dari Ofir, kayu cendana, dan batu permata dari Ofir. Dan ini semua barang terkenal dari Ofir. Dan harganya mahal. Tapi aku tuh terheran-heran gitu ya. Waktu aku kasih ini semua ke dia, aku kaget. Karena kayu cendana Ofir ini, dia nggak pakai buat dirinya sendiri. Tapi dia pakai untuk rumah Tuhan. Dan juga membuat alat musik untuk penyembahan di rumah Tuhan. Wah, aku sudah nggak ngerti lagi sih. Kenapa dia tuh nggak pengen gitu ya pakai buat di rumahnya. Tapi dia memikirkan rumah Tuhan. Aku kan sudah kasih banyak ke dia ya, banyak hartaku. Tapi dia tuh masih tanya, Sheba, kamu mau apa? Masih tanya gitu. Dan akhirnya aku dikasih segala yang aku inginkan. Aku tuh sempet speechless sih. Bingung banget. Kenapa ada raja yang sebijaksana ini? Dan aku yakin ini karena Allahnya dia, Tuhannya dia yang membuat dia menjadi raja yang berbeda dari semua raja yang aku pernah temui. Adik-adik yang ada di rumah, kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuhannya Raja Salomo yang telah membuat Raja Salomo itu berbeda dari segala raja yang ada di muka bumi ini. Maka dari itu, aku menyarankan adik-adik sekalian untuk percaya kepada Tuhannya Raja Salomo ya. Ingat itu baik-baik ya adik-adik. Tak terasa, udah waktunya aku pergi. Aku harus mengerjakan beberapa tugasku. Bye-bye, sampai ketemu kapan-kapan. Nah, gimana adik-adik cerita Ratu Sheba? Sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Ternyata yang membuat Ratu Sheba memuji Tuhan itu karena Raja Salomo yang berhikmat, dan Raja Salomo ini menerima hikmat daripada Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita Ratu Sheba kita belajar. Yang pertama, hikmat yang dari Tuhan membuat orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Ratu Sheba tuh bukan orang percaya loh adik-adik, tetapi karena Raja Salomo yang berhikmat ini bisa menjawab pertanyaan daripada Ratu Sheba, itulah yang membuat Ratu Sheba menjadi memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan loh. Maka dari itu, adik-adik kita perlu sekali untuk meminta hikmat daripada Tuhan, supaya ketika kita ngobrol dengan teman-teman kita, papa mama kita, pokoknya orang-orang yang di sekitar kita, kita mengeluarkan kata-kata hikmatnya Tuhan dan membuat mereka lebih percaya lagi kepada Tuhan. Nah, kalau misalnya kalian ngomong kasar, ngomong kotor, itu hikmat dari Tuhan atau bukan? Hayo. Nah, yang kedua, ketika kita menjadi anaknya Tuhan, kita akan mengutamakan Tuhan dari segala hal. Ingat gak cerita Ratu Sheba yang tadi waktu dia itu kasih hadiah banyak banget ke Raja Salomo? Tapi si Raja Salomo ini malahan kayu cendananya dipakai buat bait Allah. Dia gak pakai buat dirinya sendiri karena dia adalah anak Tuhan dan dia mengutamakan Tuhan. Nah adik-adik, coba kita misalnya saat ini kan lagi banyak virus corona ya di luar, terus kita gak bisa sekolah dan uang jajan kita pasti tambah dikit, bener kan? Nah, waktu uang jajan kita tambah dikit,
kita rela nggak sih setiap minggu kasih sebagian untuk Tuhan? Ayo, rela nggak? Seharusnya anak Tuhan harus mau, bukan cuma rela tapi harus mau. Adik-adik bisa titipkan persembahan untuk Tuhan itu kepada mama papa. Nanti mama papa yang memberikan ke gereja. Gampang kan caranya untuk mengutamakan Tuhan. Sekarang kita akan ayat hafalan. Yuk, sekarang waktunya kita ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini adalah 2 Tawarikh. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10. A. 2 Tawarikh, pasalnya yang pertama, ayat 10a. Terus bacakan ya. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Oke, sekarang kita gerakannya ya. 2 Tawarikh, pasalnya yang pertama, ayat 10a. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Sekali lagi ya. 2 Tawarikh, pasalnya yang pertama, ayat 10a. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Itu adalah ayat hafalan hari ini ya. Adik-adik boleh mengulanginya supaya bisa terus hafal. Nah, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami banyak diajarkan bahwa hikmat Tuhan terlebih penting daripada segala hal yang kami miliki. Maka dari itu Tuhan, ajar kami bisa menjadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu lagi dengan Losovide. Ya, terima kasih ya pada Losovide yang telah menyampaikan cerita firman Tuhan ya. Ada yang tahu enggak tema apa? Judul dari cerita firman Tuhan pagi ini. Ada yang tahu enggak adik-adik? Sudah belajar ya. Sudah belajar firman Tuhan, buka firman Tuhan. Ada yang tahu enggak? Apa? Temanya hikmat dan kekayaan siapa? Salomo ya. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh adik-adik dengar, bukan dengar saja tetapi boleh dilakukan ya dalam hidup sehari-hari adik-adik ya, untuk menjadi berkat ya, dan menjadi saksi bagi Tuhan. Untuk menutup acara sekolah minggu ya pada kesempatan pagi hari ini ya, tetapi Lose sebelum menutup acara pada pagi hari ini, Lose ingatkan bahwa adik-adik dapat berkumpul lagi ya untuk mempersiapkan hati kembali untuk beribadah ya, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan di kesempatan minggu depan jam 10 pagi ya. Untuk itu sebelum mengakhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu, minta penyertaan dan pimpinan daripada Tuhan. Kita berdoa, ikutin Lose berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami, Engkau telah menyertai kami ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dan kumpulkan kami kembali pada kesempatan minggu depan untuk memuji Tuhan, belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya, kita katakan sama-sama, amin. Ya, kita naikkan pujian untuk mengakhiri sekolah minggu pada kesempatan hari ini. Kita naikkan pujian selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu.
Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, Tuhan besertamu. Bye bye, bye bye, Tuhan besertamu. Ya, ibadah pada pagi hari ini selesai ya adik-adik semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik semua.